Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, kembali saya akan membawakan kisah misteri dari Wawon Wai, Nyai Salmah Penggembala Bebek Siluman. Kisah ini secara nggak sengaja penulis dapatkan dari obrolan santai bersama Kang Mamat. Kang Mamat ini di kampungnya itu kerap menjadi tumpangan penulis sepulang dari mendaki gunung. Sebenarnya nggak cuma 1-2 kisah misteri yang beliau ceritakan. Desa Pengging, kampung Kang Mamat yang berbatasan dengan lahan hutan lepas milik PT PN atau PT Perkebunan Nusantara ini ternyata menyimpan segudang kisah misteri. Tapi kisah Nyai Salmah inilah yang paling keren menurut penulis, lain daripada yang lain. Hampir setiap pendatang baru yang tinggal menetap di kampung sini pasti ditemui Nyai Salmah. Kalau penulis sih paling cuma numpang tidur semalam, sementara masih aman. Nyai Salmah bukan hantu yang begitu saja muncul, ada sejarahnya. Nggak kurang-kurang penduduk kampung Kang Mamat ngadain ritual supaya hantu itu jangan nongol lagi, tapi sia-sia belaka. Akhirnya ya sudah, dianggaplah saja sebagai salah satu penjaga kampung. Nah loh, penulis aja bingung memahaminya, mungkin semacam hansip gitu kali ya. Makanya penulis ngerasa wajib bagiin ini kisah ke teman-teman penggemar cerita kisah misteri. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Cangkruk adalah semacam gazebo, bisa terbuat dari kayu atau bambu. Bangunan rumah payung yang hanya punya satu ruangan, tanpa pintu dan jendela. Biasa jadi tempat berkumpul beberapa orang untuk saling berbincang secara langsung, person to person, perbincangan non-formal dengan topik bebas sekenanya. Sebab itulah kemudian istilah cangkruan sering dipakai untuk menyebut kegiatan berkumpul dan saling berbincang semacam itu. Meskipun tidak bertempat di cangkruk, nah, di cangkruk pos ronda dekat rumah Kang Mamat itulah kejadian misterius yang dikisahkannya itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Aku bertanya kepada Kang Mamat, cangkruk yang dicat warna merah di depan itu, Kang? Iya, Mas. Tapi dulu rumahku belum di sini. Begitu juga rumah-rumah baru yang lain. Sini dulunya persawahan. Cuma cangkruk itu satu-satunya bangunan yang berdiri di lokasi sini, jawab Kang Mamat. Sontak, bulu kuduku berdiri. Pasalnya, hampir tak terhitung sudah kusinggahi cangkruk tersebut sedari belum kenal Kang Mamat. Tiap kali memilih jalur pendakian yang melewati kampung Kang Mamat, seringkali kujadikan cangkruk itu sebagai tempat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Sebetulnya malam itu, Andoko malas pergi ngeronda. Pekerjaan seharian tadi tak seperti biasanya. Tanpa sadar, hampir 2 ton kalau ditotal barang-barang yang meski dia turunkan tadi dari kontainer truk ekspedisi. Berkarton-karton susu bubuk kemasan harus segera mengisi stok gudang malam itu juga. Bersama ketiga rekannya, dia menurunkannya dari truk, mengangkut ke dalam gudang, dan menyusunnya di atas palet kayu sesuai SOP atau Standard Operating Procedure, perusahaan distributor tempatnya bekerja. Jika bukan karena Lastri, istrinya, yang tak henti-henti mengingatkan tentang jadwalnya ngeronda malam itu, Andoko tentu lebih memilih terhempas, berbaring di atas spring bed yang baru dibelinya sebulan lalu, melepas penat setelah seharian bekerja keras. Cepetan mandi, Mas, terus makan. Kamu jatah ngeronda lo malam ini. Tadi sore Pak Malik pesen agar ingetin kamu sewaktu berpapasan di jalan, kata Lastri. Begitu Andoko masuk rumah sepulang kerja. Baru pulang aja udah diingetin. Usai mandi dan berganti pakaian, Andoko langsung menghampiri meja makan dan menyantap makanan yang dihidangkan istrinya dengan lahap. Sedari masih dalam perjalanan pulang tadi, perutnya memang udah keroncongan. Tak lebih dari 5 menit, sepiring nasi porsi jumbo berikut lauknya telah habis disikat. Jadilah perutnya terasa mengembang sebab kekenyangan. Lastri mendekat.
menyuguhkan teh hangat, lalu duduk di samping sambil menatap penuh suaminya. Handoko cuek saja. Segera diambilnya segelas teh hangat itu dan menyeruputnya. 4 kali seruputan sudah cukup membuat badannya tambah terasa hangat. Sikap duduknya semakin melorot. Punggungnya ditegakkan bersandar di kursi. Gantian rasa kantuk menghampirinya. Lastri masih tetap dicuekin. "Mas," kata Lastri setengah berteriak sambil menepuk lengan suaminya, yang dipanggil kaget dan segera membalas tatapan istrinya yang sedari tadi tak digubris. "Aku mau tidur dulu aja lah, Las. Ngantuk banget rasanya," kata Handoko, menanggapi pukulan dan teriakan pelan istrinya tadi. Gak boleh," teriak Lastri sambil memegangi lengan suaminya dengan kedua tangannya. Dicegahnya niat Handoko yang hendak beranjak dari kursinya. Hari ini memang dia pulang kerja terlalu larut, mendekati waktu jadwal meronda. Tak mungkin istrinya memberikan waktu jeda buat beristirahat. Lebih-lebih tadi dititipin pesan sama Pak Malik, orang yang paling disegenin Lastri di kampungnya. Handoko pun terpaksa mengurungkan niatnya, kembali terduduk lunglai. 10 tahun sudah dia menghabiskan hidupnya bersama Lastri. Paham betul dia dengan watak istrinya yang keras dan pembawaan cerewetnya. Sekali lagi, Lastri mengingatkannya pada jadwal ngeronda malam ini. Diulanginya lagi cerita tentang berpapasannya tadi di jalan dengan Pak Malik, lalu berganti dengan cerita lain yang dialaminya serian tadi. Jadilah kemudian Handoko semacam pendengar setia Lastri Podcast dengan konten reality show-nya, dengan selingan iklan jadwal ngeronda malam ini. Tiap kali meleng, Lastri menepuk pundaknya hingga kembali tersadar. Melengnya Handoko bukan karena apa, lebih banyak gak pentingnya ocehan Lastri dibanding yang penting. Maklumlah, mama gaul. Tapi itulah istrinya, wanita yang dipilihnya 10 tahun yang lalu untuk menjadi pendamping hidup. Dia sadar betul atas segala konsekuensinya, meski pendidikannya enggak tinggi-tinggi amat. Tapi kalau soal budi pekerti, dia kenyang betul, sebab kakeknya dulu termasuk seorang tokoh masyarakat dan dia adalah cucu kesayangan kakeknya. Jadi kenyang akan wejangan atau nasihat beliau. Momen semacam ini sudah jadi segojangan atau kebiasaan dalam rumah tangga Handoko bersama Lastri bertahun-tahun lamanya. Momen yang selalu berakhir dengan ketegasan Handoko mengakhiri paksa Lastri's Podcast dengan meninggalkan istrinya sebab sesuatu hal. Kali ini sih sudah jelas dan pasti, diputuskannya untuk segera berangkat ngeronda aja. Apalagi sudah terlewat beberapa menit waktu dari jam menurut jadwal. Toh di Cangkruk juga bisa tiduran dulu, begitu pikirnya. Lastri tersenyum ketika ocehannya dipotong pamit suaminya. Segera beranjak ke kamar dia, mengambilkan senter, sarung, dan jaket yang sedari suaminya belum pulang udah disiapin. "Aku berangkat dulu, Las," pamit Handoko setelah menerima seperangkat alat ronda dan menyeruput habis tehnya. "Semua jendela dan pintu jangan lupa dikontrol lagi." "Beres, Mas." Mas, sekalian tanyain ke Kang Jono, mixerku yang dipinjam istrinya itu masih kepake apa enggak? Udah sebelum kamu ini berkali-kali dibilangin urusan laki-laki sama perempuan itu jangan dicampur aduk," potong Handoko dengan nada tegas. Lastri terdiam, sadar kalau permintaan semacam itu dianggap kelewatan bagi suaminya. Dia lupa keceplosan. Singkat cerita, sampailah Handoko di Cangkruk yang disepakati untuk difungsikan juga sebagai pos ronda. Selain buat cangkruan para petani di terang hari. Jam 10:12 menurut angka yang tertera di handphone Handoko. Masih sepi, belum ada orang. Sebuah kebetulan buatnya yang memang udah menahan kantuk sedari tadi. Segera dilepasnya sandal, lalu naik ke atas cangkruk. Sarung dibuka dari lipatan lalu dipakai untuk menutup kakinya. Direbahkan tubuhnya terlentang dengan alas kepala kedua telapak tangannya yang saling dipertautkan. Diputar separuh badannya ke kiri hingga berbunyi antar sambungan tulang punggungnya. Diulanginya lagi ke arah sebaliknya, lalu kembali terlentang. Tertidur lelap dia. Kemudian tak sampai hitungan 2 menit. Lalu aku pun memotong cerita dari Kang Mamat. "Kang,
Handoko sama Lastri itu kan sudah lama berumah tangga katamu. Dan Kang Mamot pun menjawab, iya aku paham arah omonganmu. Betul, mereka lama berumah tangga, tapi tinggalnya di Pengging sini belum ada setengah tahun sewaktu kejadian itu. Tukas Kang Mamat segera memotong kalimatku sebelum berlanjut kalimat tanya. Dengar dulu ceritanya sampai selesai. Seperti sudah aku bilang tadi, Nyai Salma tidak mungkin ganggu mereka yang sudah lama menetap di sini. Paling banter cuma tampak sekelabatan. Lastri memang harus pulang karena bapaknya sakit-sakitan. Dia itu anak sematawayang. Akhirnya Handoko minta ke bosnya agar dipindahkan ke daerah sini, dan kebetulan dikabulkan. Nah, genap sebulan dirawat Lastri, meninggallah kemudian Pak Nur. Mungkin sudah lega melihat anak cucunya sudah hidup layak sebagaimana anak-anak saudaranya yang lain. Lalu tinggal menetaplah. Kemudian mereka berdua mendiami rumah warisan dari Pak Nur, bapaknya Lastri. Begitulah Kang Mamat, selalu detail kalau menjelaskan sesuatu. Pertama aku kenal juga karena tanya-tanya jalur pendakian. Dijelaskannya detail sampai jalan-jalan pintasnya. Coba, gimana aku gak langsung respect sama ini orang. Ditambah lagi Kang Mamat adalah penduduk Pengging yang paling cepat tanggap kalau dengar ada pendaki yang dikabarkan hilang. Tanpa babi bu dia pasti langsung berkemas untuk segera melakukan pencarian. Rumahnya terbuka 24 jam untuk para pendaki yang kawannya hilang sampai ada keterangannya yang pasti. Baik Kang, lanjutkan lagi Kang ceritanya Handoko yang lagi ngeronda itu, kataku sambil menuangkan kopi ke gelasnya yang isinya hampir menyentuh ampas. Baru setengah jam tertidur, lama-lama dia dengar suara bebek bersahutan. Membuatnya sontak terbangun. Kaget bukan karena apa, dia pikir sudah pagi. Biasa dalam keseharian, usai mandi pagi, persiapan hendak berangkat kerja, Kang Ujang kerap melintas di depan rumah bersama bebek-bebek yang digembalakannya. Suara wek-wek bersahutan seperti itu tak asing buat telinga Handoko. Dia bakalan malu kalau ternyata ketiduran di pos ronda sampai pagi. Sepanjang perjalanan pulang, orang-orang bakal menertawakannya. Masih gelap, syukurlah, gumamnya sambil menghela nafas lega. Didongakkan kepalanya sedikit, menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak seorang pun tampak bersamanya di cangkruk pos ronda. Suara bebek menghilang. Yang ada suara jangkrik mengerik bersahutan dan suara kodok sesekali. Dirogohnya saku celana, berniat mengambil handphone untuk mencari tahu sudah jam berapa. Setelah tahu bahwa ternyata waktu baru menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit, bangunlah kemudian Handoko mengambil senter yang tergeletak di samping kepalanya, lalu menyalakannya dan mengarahkan sinar ke sekeliling cangkruk. Tetap aja tak nampak olehnya seorang pun. Kampret, gumamnya lagi. Orang-orang pada kemana sih ini? Tidak puas dengan pengamatannya yang sambil duduk bersila, Handoko pun beranjak turun dari cangkruk, memakai sandalnya, lalu berkeliling sekitaran cangkruk. Kali aja kawan ngerondanya lagi kumat isengnya ngerjain orang. Disibakannya dedaunan semak yang agak rimbun, tak ditemukan siapa-siapa. Diarahkannya sorot lampu senter hingga sejauh mungkin. Tak ada penampakan selain pepohonan dan persawahan berikut komunitas binatang malamnya. Akhirnya diputuskanlah untuk kembali naik ke cangkruk untuk melanjutkan tiduran. Pegel-pegel di badannya masih sedikit terasa meski sudah jauh berkurang dibandingkan sebelum tidur tadi. Sembari berbaring, Handoko mencoba berpikir positif tentang kawan-kawan merondanya. Barangkali mereka sebetulnya sudah berada di cangkruk sebelum dia datang dan sepakat untuk berkeliling dulu sebelum cangkrukan. Tentang suara bebek yang didengarnya tadi juga barangkali karena pikiran bawah sadarnya sedang memproses ingatannya tentang Kang Ujang dan bebek-bebeknya yang tiap pagi melintas depan rumahnya. Kondisi tidur yang begitu lelap itu terkadang memang memunculkan ingatan bawah sadar tentang kejadian-kejadian yang sudah terlewati. Maka kemudian dipejamkanlah lagi matanya, mencoba untuk melanjutkan tidurnya.
Toh sebentar lagi juga kawan-kawannya bakal balik dan membangunkannya nanti. Begitu pikir Andoko. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Belum juga betul-betul tertidur, suara bebek bersahutan kembali terdengar. Lamat-lamat, tanda posisinya jauh sekali dari cangkruk. Andoko membuka matanya, mendongakkan kepala, memasang pendengaran baik-baik, masih sambil rebahan. Belum yakin betul dia pada telinganya, sampai akhirnya suara bebek bersahutan itu makin terdengar jelas, tanda posisinya mulai tak terlalu jauh dengan cangkruk. Dengan sigapnya, Andoko bangun, duduk bersila lalu mengarahkan sorot lampu senter ke sekeliling. Cangkruk yang berdiri di tepi jalan utama desa itu, sekelilingnya sebagian besarnya adalah area persawahan. Sangat lazim jadi area pengembalaan bebek memang, apalagi waktu itu baru musim panen. Area sawah yang baru saja dipanen adalah tempat kesukaan para bebek. Ada banyak santapan lezat untuk mereka di situ. Andoko yang belum genap setengah tahun menetap di kampung sudah hafal betul mengenai hal itu. Tapi di terang hari, saat pagi, siang atau sore, tapi kalau di gelap hari, belum pernah sekalipun dia menyaksikan. Kalau benar ada ya baru kali itu saja. Maka bangkit berdirilah dia lalu bergegas turun dari cangkruk dan berjalan menghampiri arah suara bebek dengan penuh rasa penasaran. Disusurinya pematang sawah dengan hati-hati. Waspada, kalau ada ular jangan sampai terinjak. Tapi sejauh sorot mata mengarah ke depan, belum juga tampak seekor bebek pun. Si penggembalanya juga tidak. Andoko memutuskan untuk berbalik arah kembali ke cangkruk setelah merasa sudah terlalu jauh tanpa menemukan apa-apa. Pikiran positifnya menyimpulkan bahwa anginlah yang membawa suara bebek tersebut hingga terdengar sampai cangkruk. Malam itu memang angin bergerak kurang menentu dan lumayan kencang tiupannya, tak seperti biasanya. Dan di dalam tengah-tengah cerita itu pun aku pun menyela untuk bertanya, emang orang kampung sini belum ada yang ngasih tahu Andoko soal Nyai Salma itu sebelumnya, Kang? Kang Mamat pun menjawab, Andoko itu meskipun asalnya dari kota, tergolong pemberani dan tidak angkuh. Dia tidak mudah percaya pada cerita-cerita beginian, tapi juga tidak suka menampik cerita orang. Pernah suatu ketika, dia keluar tengah malam dan menuju tengah hutan buat ngambil buah murubai sendirian. Lastri ngidam, merengek-rengek ke suaminya agar saat itu juga dituruti keinginannya. Aku dan Ali dan Junet waktu itu masih cangkrukan, begadang sampai tengah malam. Andoko mau gak mau meski berpamitan ke kami sebelum melintasi jalanan menuju hutan, sedikit pun tak nampak raut wajah tegang yang kami lihat. Malahan kami bertiga yang tegang. Maksudnya mengkhawatirkan keselamatannya sebagai warga baru di kampung ini. Ali yang menawarkan bantuan ditampilkannya dengan sopan, juga menampik untuk ditemenin. Andoko sungkan, belum lama menetap sudah merepotkan tetangga. Begitu alasannya. Akhirnya kami cuma bisa mencegat kepulangannya sebagai bentuk solidaritas sesama warga kampung. Dan kenyataannya Andoko kembali dengan selamat sambil menenteng kantong plastik kecil berisi beberapa buah murbei. Sekali lagi, tanpa ada raut wajah cemas sedikit pun. Sejak itu, kami, warga kampung yang biasa cangkrukan, gak pernah membicarakan yang aneh-aneh kalau Andoko ada bersama kami. Mungkin juga dia sudah dengar cerita-cerita serem dari orang lain, tapi yang semacam itu sepertinya gak pernah terekam di kepalanya. Oh, paham aku Kang sekarang. Andoko itu tipe orang yang tidak gampang percaya kecuali dia sendiri mengalaminya. Gitu kan Kang? Tukasku. Nah, kata Kang Mamat spontan sambil menunjuk mukaku. Oke bro, kembali ke laptop. Ku ambil posisi tidur tengkurap dengan kepala tersangga oleh kedua lengan dan pandangan mengarah penuh ke wajah Kang Mamat. Cerita agaknya bakal mulai seru, pikirku. Andoko kembali naik ke cangkruk, duduk di tepi dipan dengan kaki dibiarkan bebas bergelantung. Dirogohnya lagi saku celana, mengambil handphone untuk sekali lagi melihat angka penunjuk waktu.
Sebentar, lalu digeletakkan di samping tempatnya duduk. Suara bebek bersahutan masih terdengar, tapi dia sudah tak lagi minat mencari tahu keberadaannya. Lagi pula suaranya kembali memelan jadi lambat-lambat saja, malah membuatnya senyum-senyum sendiri. Ternyata di kampung yang lumayan tergolong pelosok seperti ini, ada juga yang kerjaannya sampai lembur meski cuma menggembala bebek. Begitu pikirnya. Wek 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 wek. Suara itu kembali terdengar, sedikit mengeras lagi. Lagi pula, apa yang gak kasihan sama bebek-bebek yang semestinya istirahat? Lanjut pikirnya, bukannya kalau kurang istirahat justru produksi telurnya malah menurun. Bodo amat, ngurusin kerjaan orang. Sesekali senter dia nyalakan, diarahkan sinarnya ke sekeliling untuk pertanda barangkali kawan ngerondanya sudah dalam perjalanan pulang dari berkeliling. Kembali ke cangkruk, biar segera mempercepat langkah, sebab tahu bahwa dia juga hadir ngeronda malam ini sendirian di cangkruk. Wek 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 wek. Suara itu tambah menguat, tapi Andoko tetap tak menggubris, masih tetap pada asumsinya, pada angin yang membuatnya seolah-olah mendekat. Sebetulnya bisa saja dia menelpon kawan-kawan ngerondanya yang tentu saja juga sama-sama punya handphone, tapi tak dilakukan. Keempat kawannya itu punya kegemaran berburu binatang malam seperti kelelawar, bajing, luwak, dan sebagainya, sembari ngeronda keliling. Biasa mereka sekalian berburu pakai senapan. Kalau lagi keliling, HP-nya pasti disetting tanpa suara dan getar supaya binatang buruannya nggak kaget lalu kabur. Juga biar nggak terganggu konsentrasinya sewaktu membidikan senapan. Kegiatan berburu kawan-kawannya itu kerap jadi topik utama cangkrukan. Seru-seru ceritanya, apalagi kalau yang bicara si Sahid. Ekspresi wajah dan gerak badannya selalu mengikuti ocehannya. Berbakat sekali dia seandainya jadi komika, bawain stand up komedi kemana-mana. Jadi teringat Andoko pada cerita Sahid yang agak serem tentang bebek Kang Ujang yang ketinggalan di sawah. Entah gimana ceritanya, itu bebek cuma seekor bisa terpisah dari rombongannya dan tertinggal di sawah sampai larut malam sendirian. Sahidlah yang menemukan sewaktu berburu. Kalau bukan karena ngelihat tanda merah di lehernya, sudah ditembaknya itu bebek. Itu tanda bebek milik Kang Ujang, warga desa sebelah. Akhirnya dia semalaman malah cuma ngejar-ngejar itu bebek, dibela-belain nangkep hidup-hidup buat dikembaliin ke pemiliknya. Inti ceritanya cuma itu. Tapi kalau Sahid yang membawakannya bisa melebar kemana-mana. Dari komedi bisa nyampe ke drama, bahkan horor. Di Pengging sendiri yang punya persawahan luas ini malahan tak satupun warga yang miara bebek petelur gembalaan kayak Kang Ujang. Katanya sih pernah ada dulu 1-2 warga yang mencoba, tapi gagal dan kapok miara lagi. Kegagalan itu kemudian menjadi semacam cap bagi warga Pengging bahwa mereka nggak cocok kerja miara bebek petelur. Begitu penjelasan yang pernah didengar Andoko dari Pak Lurah sewaktu cangkrukan di balai desa sambil jagain kotak suara pilkada yang bakal kepake esok harinya. Wek wek wek. Suara bebek kali ini terdengar sangat jelas, tapi cuma seekor. Sepertinya tepat di bawah cangkruk. Segera Andoko membungkukkan badannya, lalu melongokkan kepalanya ke bawah cangkruk. Benar, terlihat ada seekor bebek di situ tanpa tanda merah di leher. Disorotnya lalu dengan lampu senter untuk lebih memastikan betul ada tidaknya tanda. Tidak ada tanda apapun, jelas bukan kepunyaan Kang Ujang. Kembali diangkat kepala dan mengembalikan badan pada posisi semula. Lampu senter kembali dimainkan. Disapunya gelap malam dengan sorot lampu ke kiri, ke kanan, dekat, jauh, berharap melihat rombongan bebek yang suaranya makin jelas. Betul saja, dari arah selatan tampak rombongan bebek berjalan beriringan seperti sekompi prajurit artileri menyusul kawannya yang seekor tadi lebih dulu nyampe di bawah cangkruk. Soal pergerakan bebek menuju cangkruk itu tak membuatnya terlalu penasaran. Kerap dia lihat Kang Ujang duduk-duduk di atas cangkruk
Sedang bebek-bebeknya sebagiannya berteduh di bawah cangkruk, sedang lainnya masih asyik mencari makan di sawah atau mandi di parit. Pertanyaan yang berulang muncul di kepala Andoko. Tetap, pada siapa yang menggembalakan bebek di tengah malam seperti ini? Kwek 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 kwek. Riuh suara bebek itu kini betul-betul memecah kesunyian malam. Layaknya bebek-bebek Kang Ujang yang kerap dia lihat. Sesampainya rombongan bebek di area cangkruk, sebagiannya lalu berteduh di bawah cangkruk dan sebagiannya lagi mandi di parit saluran irigasi tepi jalan. "Woi, bebek sopo iki?" teriak tanya Andoko, sebab si penggembala belum juga tampak olehnya. Tak ada jawaban suara selain kwek 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 suara bebek. Senternya kembali dimainkan sambil berdiri di atas cangkruk. Posisinya kali ini berharap segera tampak si gembala bebek yang semestinya berjarak tak begitu jauh dari belakang barisan bebek. Sorot lampu senter diarahkan sejauh mungkin ke arah selatan, digeser ke kiri ke kanan, nihil. Tak ada satupun tampak sosok manusia, hanya tetumbuhan dan binatang malam. Sementara berisik suara bebek di sekitaran cangkruk yang makin berisik itu mendadak mengubah frekuensi penasarannya jadi makin meningkat bercampur emosi. Masih dalam posisi berdiri di atas cangkruk, diputarnya badan, dialihkan sorot lampu senter ke arah lain. Dihela nafasnya, mencoba menetralisir emosi. Akhirnya dia turun dari cangkruk dan mencoba menghalau bebek-bebek itu dengan lemparan batu-batu kerikil yang ada di sekitaran halaman cangkruk. Tapi bebek-bebek itu tak begitu bergeming, hanya bergeser sedikit-sedikit lalu kembali lagi. Maka diambillah lebih banyak batu kerikil hingga segenggaman tangan, lalu melemparkannya dengan keras. Berhasil. Bebek-bebek itu akhirnya beranjak dari tempatnya di bawah cangkruk, menyusul sebagian kawannya yang mandi di parit. Andoko pun kembali naik ke cangkruk, duduk bersila sambil tetap mengawasi serombongan bebek tersebut. Sebetulnya dia senang jadi gak sendirian, ada temannya sekalipun itu bebek. Tapi bising suaranya terasa risih di telinga, dan baunya itu menyengat di hidung. Andoko paling tidak senang bau bebek petelur. Ya, setidaknya emosi Andoko kini sudah mereda. Meskipun riuh suara bebek itu sebetulnya masih terasa berisik, tapi bau menyengatnya paling tidak sudah hilang dengan sedikit menjauhnya posisi bebek darinya. Nanti kalau pemiliknya sudah muncul, bakal dia minta untuk menggiringnya ke area yang lebih jauh. Begitu pikirnya. Tak sedikit pun ada rasa curiga dalam benaknya atas kehadiran serombongan bebek di malam hari itu. Sampai akhirnya terdengar lagi suara bebek seekor tepat di bawah cangkruk seperti pada awal tadi, tanpa dia tahu dari mana asalnya. Padahal sepanjang duduk bersila, dia terus mengamati serombongan bebek pada mandi di parit saluran irigasi tepi jalan. Bak dipanggil oleh Komandan Regu. Tiba-tiba serombongan bebek di parit pada naik lagi dan berjalan cepat beriringan menuju cangkruk. Andoko panik, senternya terjatuh. Sejurus lalu meloncatlah dia turun dari cangkruk, langsung jongkok mengambil senternya. Dinyalakan dan diarahkannya ke bawah cangkruk, dan benar, bebek yang seekor persis di awal kejadian tadi sudah berdiri di situ. Rupanya dia adalah semacam komandan bagi bebek-bebek yang lain, pikir Andoko. Maka dengan segera dia berjalan jongkok untuk menghalau si bebek biang kerok itu. Tapi rupanya cukup merepotkan. Si bebek seolah tak begitu risau dengan upaya Andoko. Dengan lincah, si bebek menghindari tiap sapuan tangannya, lalu berjalan santai mengitar hingga badannya memutar 360 derajat. Kelelahan berputar-putar dalam posisi jongkok di bawah cangkruk membuat emosinya makin memuncak lagi. Sungguh sangat membuatnya jengkel. Sementara serombongan bebek yang dipanggil komandannya itu mulai memasuki halaman cangkruk. Andoko mundur dengan cepat, keluar dari kolong cangkruk dan segera mencari batu sekenanya.
Sementara serombongan bebek tadi sudah genap berkumpul di kolong cangkruk, menyatu dengan si bebek komandannya tadi, sampai tampak luber tak lagi tertampung jumlahnya oleh kolong cangkruk. Tangan Andoko yang menangkap sebilah ranting kayu kering segera dihalaunya bebek-bebek itu sambil jari tangan kirinya menjepit hidung sendiri. Tak tahan dia dengan baunya, disambitkan bilah ranting kayu itu ke arah bebek-bebek itu hingga berbunyi bergesekan dengan udara. Bebek-bebek pun berjalan cepat menjauhi cangkruk dengan suara wek-wek yang hingar-bingar. Bak satu peleton prajurit yang mau tak mau harus menarik diri meninggalkan medan perang. Andoko yang sudah terlanjur memuncak emosinya pun tak cukup mengiring mereka hingga parit. Digiringnya barisan bebek yang seolah lari terbirit-birit itu sampai jarak setengah kilo dari parit. Ditungguinya sambil berkacak pinggang hingga barisan bebek itu tak terlihat lagi tertelan gelap malam. Setelah riuh suara bebek sudah mulai terdengar lamat-lamat, barulah Andoko berbalik badan dan berjalan kembali ke cangkruk. Sesampai di cangkruk, tak langsung dia naik. Dipijit-pijitnya pinggangnya yang mulai terasa begal-begal lagi, seperti waktu sepulang kerja tadi. Bebek sialan, batinya menyumpahi si bebek komandan yang membuatnya harus berjongkok di bawah cangkruk hingga berputar 360 derajat sampai otot pinggangnya serasa terpilin. Digerak-gerakanlah lalu tubuhnya seperti kalau senam pagi sampai dirasa uratnya mulai mengendor. Barulah dia naik ke atas cangkruk, duduk dan mengatur nafas, menetralisir emosinya yang tadi sempat memuncak. Sedikit demi sedikit pikiran sadarnya mulai muncul dan akal sehatnya mulai bekerja. Dianalisanya lagi kejadian barusan hingga muncul rasa menyesal. Pikirnya bisa jadi itu tadi bebek-bebek yang terlepas dari kandangnya sebab si pemilik lupa mengunci pintu. Dirogohnya saku celana mengambil handphone, dihubunginya nomor kawan-kawan ngerondanya satu persatu. Namun sayang, bahkan ada sambungnya pun sama sekali tak berbunyi. Malah bunyi mesin operator yang tertangkap. Tanda semua HP kawannya dimatikan semua. Kampret, umpatnya dalam hati, menyumpahi kawan-kawannya yang dilihatnya, kemudian angka jam di HP. Aneh, belum juga jam 12 malam. Padahal, perasaan peristiwa tadi cukup lama, gumam Andoko. Lama-lama terdengar suara tawa cikikikan dari kejauhan. Bisa dipastikan lebih dari satu orang. Dari arah selatan, cahaya lampu senter tampak berkelap-kelip disusul penampakan manusianya. Andoko lega. Kawan-kawan ngerodanya sudah pada pulang dari keliling kampung rupanya. 2 orang tampak menyandat senapan, sedangkan satunya menenteng binatang hasil buruan. Kontras dengannya yang barusan dibikin stres sama serombongan bebek. Kawan-kawannya tampak ceria sekali sepanjang jalan, bercanda dan ketawa ketiwi. "Woi Andoko, tumben kamu telat tadi ngerondanya. Pasti kamu mesra-mesraan dulu ya sama istrimu," seru Sahid, salah satu dari mereka yang baru pulang berburu. Belum juga sampai di pekarangan cangkruk, sudah disapanya Andoko dengan tanya yang disapa tak menjawab, dan Andoko cuma tersenyum kecut. Andoko, nih liatin, jam segini aku udah dapat 3 kelelawar," tukas Lukman sambil mengangkat tinggi-tinggi hasil buruannya. Lain Sahid, lain Lukman, lain pula si Hamid. Kalau Sahid tidak pernah menganggap prestasi berburu itu sebagai sesuatu yang penting. Tujuan berburu Sahid lebih pada sekedar mencari hiburan semata. Tapi bagi Lukman, prestasi itu segalanya. Sangat ambisius orangnya. Sedangkan Hamid lebih senang dengan kekompakan kerja tim. Maka tak pernah dia berburu sendirian, minimal berdua. Paling senang dia membuat rencana mengatur orang berikut strateginya dalam berburu. Tidak harus dia yang memegang senapan, nggak kayak Lukman. Tapi langkah-langkahnya harus menurut rencana dia. Sebab itu pula lah Hamid disepakati penuh untuk jadi pimpinan regu jaga malam alias ngeronda. Berempat mereka kini cangkrukan bersama. Seharusnya berlima, tapi yang satunya karena sudah sepuh biasanya nyusul belakangan kalau udah lewat jam 1. Pak Malik nama orangnya, yang paling disegenin Lastri di kampung ini. Sebagai orang tua, beliau paham banget perangai mereka berempat yang hobi cangkrukan.
bebas ngomongin apa aja dan bercanda sembari melepas tawa keras-keras. Maklum juga, sebab keempatnya para pekerja keras penuh waktu di kota. Jadi kalau sudah di kampung bawahnya ngelepasin penat usai kerja seharian, apalagi kalau weekend. Sedangkan Pak Malik hanyalah seorang guru madrasah yang tak begitu sibuk. Selepas mengajar berlanjut ke sawah, lalu malamnya mengajar ngaji anak-anak kecil di musola. Di antara mereka berempat yang lagi pada cangkrukan, Lukmanlah yang mantan muridnya. Andoko tak lantas bercerita tentang peristiwa yang dialaminya tadi. Dibiarkannya ketiga kawan-kawan ngobrolin kegiatan berkeliling sambil berburunya tadi. Begitulah Andoko, tidak terlalu bisa memonopoli pembicaraan. Bukan sebab dia pendatang baru di kampung ini, memang seperti itu karakternya. Lagi pula, kopi hangat dan gorengan, serta kue-kue kering kini terhidang di tengah-tengah posisi duduk melingkar mereka di atas cangkruk. Lebih baik menikmatinya dulu, sebagai obat kekecewaan atas ditinggalinya dia sendirian di cangkruk tadi, sembari mendengar ocehan kawan-kawannya yang sangat menghibur oleh lawakan Syahid. Sampai dibikin tersedak dia, memancing gelak tawa yang membahana di kesunyian tengah malam. Terus kalian tadi papasan gak sama orang yang ngerasa kehilangan bebek? Tanya Andoko akhirnya, setelah dia rasa menemukan celah pembicaraan yang tepat buat melontar tanya. Lukman dan Hamid menggeleng bersamaan dan saling pandang. Enggak tuh Dok, emang kamu ngeliat ada bebek lewat apa? Jawab Syahid berlanjut balik bertanya. Iya, tadi banyak banget di sini. Yang jelas bukan punya Kang Ujang. Nggak ada tandanya sama sekali soalnya. Mendengar penjelasan itu, Hamid dan Lukman sekali lagi saling memandang. Sedangkan Syahid menatap tajam ke wajah Lukman. Terus sekarang pada kemana Dok? Tanya Hamid kemudian. Kesana, jawab Andoko sambil menuju ke arah utara. Mendadak kepala Andoko pening bukan main. Ditambah rasa pegal di pinggang sebab uratnya terpelintir dari kumat. Lukman yang duduk paling dekat dengannya segera tanggap. Disuruhnya Andoko tidur tengkurap biar dia lebih enak mijitnya. Hamid dan Syahid sigap menarik mundur dan menggeser posisi duduknya, memberi tempat untuk tubuh Andoko bisa terbaring sempurna. Teko kopi berikut gelas dan makanan terhidang mereka geser menepi biar lebih longgar dan leluasa buat Lukman memijit. Jari jemari Lukman mulai merambat memijit tubuh Andoko dari punggung ke kepala. Pijitan Lukman memang mantap terasa bagi Andoko. Sakit kepalanya berangsur-angsur mereda, berganti rasa kantuk. Baru sekali itu dia pijit Lukman. Gak nyangka dia kalau pijitannya Lukman ini ternyata enak banget. Seolah gak mau menyia-nyiakan bakat Lukman, dia tunjuk pinggangnya dengan menepuk 2 kali pakai telapak tangan biar ikut dipijit. Sebenarnya dia mau ngomong bahwa pinggangnya tadi terpelintir gara-gara mengusir si bebek komandan di bawah cangkruk tadi. Tapi mulut Andoko seolah terkunci. Dia hanya berharap Lukman paham pada kode tepukan tangan di pinggang itu. Dan berhasil. Akhirnya sampailah rambatan jemari Lukman di pinggangnya itu. Serasa seperti ditempel es batu yang dingin. Kantuk Andoko mendadak jadi makin berat. Kesadarannya berangsur cepat menghilang, berganti dengan tidur pulas. Selang beberapa waktu, bau bebek yang begitu menyengat menusuk hidung memaksanya untuk terbangun dari tidur pulasnya. Dalam posisi masih tenggelam, suara bebek bersahutan pun kembali riuh terdengar. Makin pulih kesadarannya, makin terdengar kencang suaranya. Andoko segera membalik badan lalu duduk dengan kaki membujur, memulihkan kesadaran sepenuhnya. Sial, Lukman, Hamid dan Syahid sudah menghilang lagi. Mungkin berlanjut keliling kampung yang sisi utara. Bisa jadi mereka sungkan membangunkannya dari tidur. Kembali lagi dia ditinggalkan kawan-kawannya sendirian di cangkruk. Tangan kanannya segera menyahut senter yang tergeletak di lantai dipan cangkruk yang terbikin dari papan kayu. Sedang tangan kirinya menutup hidung.
Andoko menghela nafas panjang, mengumpat dalam hati tentang nasibnya malam ini yang terganggu oleh bebek-bebek berkali-kali. Disesalinya berkali-kali kenapa tak segera dia ceritakan pengalamannya pada kawan-kawan ngeronda. Malah keenakan dipijit Lukman sampai ketiduran. Darahnya kembali naik sebab bau tak sedap dan suara bising bebek-bebek di bawah cangkruk. Tapi mau marah sama siapa? Dia sadar kalau bebek itu binatang yang tak punya akal. Perilakunya cuma ngikutin naluri belaka. Jelas tak mungkin paham dengan yang namanya tata krama. Andaikan tadi dia segera cerita pada kawan-kawannya, mungkin sekarang sudah ditemukan siapa pemiliknya untuk kemudian dikirim kembali ke kandang. Tak lagi mengganggunya seperti sekarang ini. Dengan lunglai, dia geser posisinya hingga ke tepian lantai di bahan cangkruk. Lalu perlahan turun. Lihatlah, sendalnya pun sampai tak terlihat gara-gara tertutupi oleh barisan bebek-bebek yang memenuhi sekitaran halaman bawah cangkruk. Begitu kakinya menyentuh tanah, barisan bebek hanya terkuak sedikit. Unggas piaraan macam itu mana takut sama kehadiran manusia. Beda dengan binatang liar yang sering dijadikan buruan kawan-kawannya. Hush, hush, hush. Halau Handoko pada bebek-bebek dengan mulutnya. Yang dihalau cuma bergeser sedikit ke kiri dan ke kanan, memberi ruang buat Handoko melangkah sedikit saja sampai dia betul-betul keluar dari barisan bebek. Karena itulah, pengembala bebek biasanya membawa galah bambu panjang yang ujungnya diberi rumbai-rumbai dari plastik atau kain untuk menghalau bebek-bebeknya. Maka berusahalah dia mencari-cari, barangkali nemu ranting pohon kering yang cukup panjang di seputaran halaman cangkruk. Karena ranting kering tak kunjung ditemukan, tanpa pikir panjang, dipakailah batu sebagai alat penghalau bebek. Ditambah suara mulut tentunya. Husus, syah, syah, syah. Serunya sambil melemparkan kumpulan batu kerikil yang digenggamnya ke arah kerumunan bebek itu. Masih dalam posisi jongkok dan tangan kirinya menutupi hidung. Bebek yang berkerumun mulai beranjak, tapi bukannya pergi, melainkan bergerak mengelilingi cangkruk searah jarum jam. Tambah riuh suaranya. Aneh, batin Handoko. Mungkin karena gelap jadi matanya rabun, nggak ngelihat jalan keluar. Maka diulanginya lagi lemparan segenggam kerikil. Lebih kuat kali ini, hingga sebagiannya mengenai tubuh beberapa bebek. Ush, pergi, teriaknya lebih kencang. Kuak, 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 kuak. Bebek-bebek seolah tak menggubris, masih berbaris dan berlari-lari mengelilingi cangkruk. Bau khas tubuh mereka makin menyengat di hidung Handoko, membuatnya betul-betul kalap naik pitam. Tangannya berkali-kali meraup kerikil di tanah lalu melempari bebek-bebek dengan kuat. Barisan bebek mulai sedikit tak rapi. Beberapa bebek yang terkena tepat di kepalanya mulai meleng jalannya dan keluar barisan tak menentu. Tapi arah jalannya masih selaras dengan kawan-kawannya. Hush. Upayanya tampak mulai membuahkan hasil. Handoko jadi makin semangat melempari bebek-bebek. Duduk jongkoknya makin merangsek maju ke arah bebek. Tangannya yang menggapai-gapai batu mulai ngawur sekenanya. Nggak cuma kerikil pokoknya, pecahan genteng, pecahan bata, gumpalan tanah, pokoknya sekenanya. Kuak! Jerit seekor bebek yang terkena lemparan Handoko. Akhirnya, upayanya menghalau bebek menampakkan hasil. 1-2 ekor bebek mulai keluar dari barisan menuju jalan keluar pekarangan cangkruk. Semacam jembatan kecil sederhana yang menyeberangi parit, penghubung pekarangan cangkruk dan jalan raya utama kampung. 3, 4, 5 bebek mulai mengikuti kawannya yang lebih dulu keluar barisan menuju jalan keluar. Diikuti bebek lain dalam bentuk barisan yang kompak berjajar berurutan. Demikianlah riuh suara bebek bersahutan. Berseling teriakan keras dari antara mereka yang terkena lemparan batu. Handoko yang sudah terlanjur kalah betul-betul kehilangan akal sehatnya. Masih kurang puas dengan pergerakan sepasukan bebek yang sudah mulai berjalan meninggalkan pekarangan. Tangannya meraih pecahan batu yang agak besar. Dilemparkannya ke arah barisan bebek.
Lemparan batunya tidak pelan dan tidak ngawur lagi, tapi kencang dan pakai ngincer sasaran. Alhasil, seekor bebek kena tepat di bagian kepalanya. Bebek yang berada di barisan paling belakang. Wak! Aduh mak, kepalaku serasa mau pecah. Di balik teriak suara bebek hampir bersamaan, di antara riuh suara bebek terdengar pula lamat-lamat teriak suara orang. Andoko menjadi sedikit terkejut, tidak percaya pada apa yang dia dengar. Bangkit berdiri dia, lampu senternya kembali diarahkan ke kiri dan ke kanan, menduga mungkin kawan-kawannya sudah kembali dan menggodanya dengan suara teriakan itu. Tapi tak seorang pun ditemukan sejauh pandangan mata mengikuti sorot sinar senternya. Dihela nafasnya panjang-panjang setelah tangan kirinya dilepas dari menutupi hidung, sembari menetralisir diri dari kemarahan yang sedari tadi memuncak. Dipasangnya telinga baik-baik. Barangkali ada suara manusia terdengar lagi seiring berkurangnya volume suara bebek yang makin menjauh. Rasa penasaran akhirnya membimbing Andoko untuk maju melangkah ke depan cangkruk, terus sampai ke tepian jalan. Sorot senternya digerakkan lagi ke kiri dan ke kanan, menyapu sekeliling. Sekilas yang dilihatnya hanyalah rombongan bebek-bebek tadi yang makin menjauh, menyusur jalan raya beriringan ke arah utara, sama persis seperti peristiwa di awal, seperti dejavu, serasa mengalami kejadian yang sudah pernah terjadi. Tak puas dengan hasil pengamatannya, Andoko lanjutkan dengan mengitari seputar cangkruk dengan teliti. Masih tetap tidak ditemukan seorang pun manusia di sana. Suara alam kembali seperti sedia kala hening. Hanya suara dedaunan tertiup angin. Sahut-sahutan suara jangkrik, mengerik, dan suara katak yang sesekali menyela. Hawa dingin makin terasa seiring larutnya malam yang tengah-tengahnya sudah terlewati. Mungkin sebentar lagi akan sudah subuh, begitu pikir Andoko. Diambilnya sarung di atas cangkruk, buah dikalungkan ke tubuhnya bagian atas. Sekalian menyeruput segelas kopi yang baru diseruputnya sedikit tadi sebelum dipijat oleh Lukman. Dia benar-benar butuh pasokan kafein untuk mengendorkan syaraf kepalanya. Dari tadi rasa penasaran atas suara orang mengadu tadi terus-menerus memenuhi pikirannya. Kampret, segala kopi dan makanan dibawa lagi berkeliling, umbatnya pelan. Maksudnya pada ketiga kawannya yang dari tadi sudah menghilang, Sahid, Lukman, dan Hamid. Hanya sarungnya yang tergeletak di atas dipan lantai cangkruk. Sedang teko kopi sekalian gelas, gorengan dan kue kering rupanya telah lenyap. Pikir Andoko pasti dibawa kawan-kawannya sebagai bekal melanjutkan keliling jaga. Akhirnya, ya cuman sarung yang diambil, lalu dikalungkan ke badannya. Hawa dingin lumayan teratasi. Tapi syaraf tegangnya tak jadi kendor, malah bertambah kencang. Aneh, nggak biasanya kawan-kawannya berlaku seperti itu. Membawa lagi semua makanan dan minuman yang sudah terhidang di cangkruk. Bahkan biasa ditinggal begitu saja kalau sudah waktunya ngeronda selesai dan pulang ke rumah masing-masing. Biasa Pak Malik yang mengalah memberesi semua gelas dan piring serta sisa makanan kalau masih ada. Kembali ke sudut pandang penulis dan narasumber. Sedikit membahas cerita yang barusan diceritakan. Kang, pemberani juga ya si Andoko itu. Celetukku. Aku di sini penulis ya teman-teman ya. Kalau bukan Andoko paling udah ngacir dari sejak suara orang mengadu tadi terdengar. Emang di kisah-kisah yang lain begitu ya Kang? Iya, bahkan ada yang baru ngelihat serombongan bebek muncul malam-malam aja udah pingsan di tempat. Bahkan bebeknya itu biasa aja bentuknya Kang. Iya, tapi hawanya udah lain kalau bebek siluman itu muncul. Bulu kuduk paling tidak udah merinding. Makanya aku ini yo salut karo si Andoko. Kekuatan pikiran positifnya itu loh luar biasa. Ya karena dia itu lahir di kota mungkin Kang. Jadi gak ngira kalau ada sejumlah besar bebek malam-malam itu bukanlah hal yang lumrah.
Ya mungkin bro, begitu kata narasumber. Kembali lagi ke sudut pandang Andoko. Belum juga sempat pikirannya menjawab rasa penasaran dengan kemungkinan-kemungkinan, tiba-tiba Andoko dicapu lagi. Suara seekor bebek terdengar jelas dari arah kolong cangkruk. Persis seperti yang pernah dia dengar sebelumnya. Bikin dia panik bukan main. Wek wek, wek wek. Suara bebek yang hanya seekor itu di peristiwa sebelumnya bak seorang komandan prajurit yang memberi aba-aba kepada pasukannya. Lalu selang tak berapa lama, sekawanan bebek pun muncul berjalan beriringan menuju arah cangkruk. Andoko tak mau kejadian itu sampai berulang terjadi lagi, sebab pasti bakal merepotkannya. Dan dengan sigap, dia meloncat turun dari atas cangkruk, lanjut berjongkok, memutar badan, menghadap kolong cangkruk dengan sorot senternya. Begitu hendak merangsek maju, bermaksud menangkap si bebek komandan itu, sarungnya serasa menyangkut sesuatu. Gerakannya terhenti tiba-tiba, terhambat oleh kain sarungnya sendiri. Bak seorang pengemudi mobil yang mengerem secara mendadak, dan badannya yang spontan berayun ke depan tertahan oleh safety belt. Memaksa Andoko untuk menoleh ke belakang dan terkejutlah dia bukan kepalang hingga terjengkang. Di depannya berdiri sesosok perempuan berambut panjang terurai, berwajah garang, matanya melotot, raut muka dan telinganya memerah, tanda marah yang teramat marah. "Kamu orang baru di sini, sudah berani-beraninya menyakiti bebekku," kata sosok perempuan itu dengan nada kasar. Dek, Andoko menelan ludah. Tenggorokannya mendadak serasa kering, mulutnya terkatup rapat, lidahnya keluh, tak mampu berucap sepatah kata pun. Bulu kuduknya berdiri, tubuhnya merinding sampai bergetar, kepalanya serasa membesar, jantungnya berdegup kencang, adrenalinnya meningkat drastis, keringat dingin serasa meleleh di keningnya. Untuk informasi ya buat teman-teman, sosok yang di hadapan Andoko itu bukanlah perempuan biasa. Tubuhnya tinggi besar di atas rata-rata tubuh lelaki. Tangannya memegang bilah panjang, seperti yang biasa dipakai para penggembala bebek, teracung ke wajahnya. Pakaiannya gak seperti yang biasa dipakai mama zaman now, juga bukan kebaya nenek-nenek zaman dulu. Sulit dijelaskan, hanya warnanya putih kusem, dengan bercak hitam gosong dan tepian kain yang seperti bekas terbakar. Di belakang sosok perempuan itu berjejer barisan bebek yang luar biasa banyaknya. Begitu dekat, tapi baunya tidak menyengat sebagaimana bau yang mutlak dibencinya, melainkan harum semerbak bunga melati. Begitu dekat, tapi tak sedikit pun terdengar suaranya. Padahal mulutnya mengomingkem gitu, bergerak membuka menutup berulang kali secara kontinu. Jelas Kang Mamat detail sekali. "Sosok itu yang dikenal sebagai Nyai Salmah, Kang?" potong tanyaku. "Iya, pengembala bebek siluman yang dihormati warga kampung sini," kata Kang Mamat. "Dihormati, Kang? Lah kok bisa?" "Sudahlah, diam aja dulu," hardi Kang Mamat. Oke Kang, oke, lanjut," kataku geli. "Ya begitulah Kang Mamat, jangan sekali-kali memotong penjelasannya yang detail. Pasti sewah dia, bisa-bisa ngambek dan tak mau melanjutkan cerita. Sedikit menyesal juga aku lupa pada tabiatnya. Padahal udah bertahun-tahun akrab layaknya saudara kandung. Padahal wajar saja pertanyaanku, bagaimana bisa hantu yang menakutkan dan galak itu dihormati, bukankah seharusnya diusir?" Kembali ke sudut pandang cerita. Tak ayal seketika Andoko teringat kejadian sebelumnya. Dia memang melempari bebek-bebek yang berkali-kali mengitari cangkruk pos ronda, hingga suara gaduhnya memecah kesunyian malam itu dengan pecahan batu bata. Awalnya pelan aja dia melempar, hanya bertujuan untuk sekedar menghalau. Tapi karena gak pergi-pergi juga itu bebek, emosilah Andoko. Lemparan batunya gak pelan dan ngawur lagi, tapi kenceng dan pakai ngincer sasaran. Alhasil seekor bebek kena tepat di bagian kepalanya. Dugaan Andoko benar. Bebek-bebek tadi bukanlah bebek sungguhan, tapi jadi-jadian. Bebek siluman. Ada yang menggembalakan seorang perempuan. Iya, perempuan yang wajahnya sebagian seperti bekas terbakar.
Rautnya memerah karena marah, serta matanya melotot tajam ke arahnya. Andoko segera teringat pesan kakeknya. Selain binatang dan tumbuhan, ada makhluk lain yang juga hidup bersama manusia. Tak kasat mata, kecuali pada orang-orang tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Ada sekat batas alam yang rumit yang memisahkan manusia dengannya. Jika kita tak mengganggu mereka, maka mereka pun tak akan mengganggu kita. Sewajarnya masing-masing makhluk itu saling menghormati dan mentaati hukum alam yang berlaku. Maka dibenahilah sikap Andoko kemudian, mengambil posisi duduk bersimpu dan sedapat-dapatnya berbicara kepada sosok di depannya. Ampun Mbah, sebutan untuk kakek atau nenek dalam bahasa ya. Saya tidak tahu jika itu bebek kepunyaan Mbah, katanya terbata-bata. Tanpa terduga, bilah kayu panjang yang dipegang sosok perempuan itu diayunkan ke arah kepala Andoko. Refleks, tangan kanannya diangkat, ditangkisnya pukulan itu dengan lengannya, mengingatkan pada tindakan ibunya yang serta-merta menghajar pakai sebatang lidi dikala masih bocah. Jika dia bandel, tak bisa dinasihati. Rasanya pun sama, hanya sedikit saja sakitnya. Sungguh aneh. Padahal bilah kayu panjang itu jauh lebih besar ketimbang sebatang lidi. Sedangkan ayunan tangan sosok perempuan itu kencang sekali, layaknya seorang samurai merebaskan pedangnya seperti di film-film. Kali ini aku ampuni. Ojo dibaleni meneh, jawab sosok perempuan itu masih terdengar dengan nada kasar. Mendadak rasa sakit di lengannya yang tak seberapa itu berganti dengan kesemutan. Seperti tersengat aliran listrik arus kecil, terus menjalar ke punggung, berlanjut ke kepala dan menyebar ke seluruh tubuh. Lalu lemas sekujur badannya dan tersungkurlah tubuh Andoko. Hilang total kesadarannya, pingsan. Setelah kejadian Andoko pingsan, Pak Malik pun datang. Dok. Ya, kata Pak Malik sambil mengguncang-guncang badannya Andoko yang tergeletak di atas tanah pekarangan cangkruk. Tengkurap posisinya. Dok, katanya lagi dengan lebih keras. Demikian guncangannya pun lebih kuat. Andoko terbangun, matanya dibuka. Lamat-lamat suara Pak Malik berikut guncangan di badan berhasil membuatnya tersadar. Kepalanya segera diangkat sedikit lalu menyapukan pandangan ke sekeliling. Dilihatnya Pak Malik berjongkok di samping sebelah kirinya. Sedang di depan tampak ketiga kawan merondanya, Lukman, Sahid, dan Hamid. Ketiganya dalam posisi jongkok pula, tapi agak jauh. Dicobanya membalikkan badan dan duduk, tapi apa daya, lemes sekali rasanya. Tak kuasa dia bahkan hanya buat ngebalikan badannya saja tak kuat. Pak Malik segera membantunya. Berikut ketiga kawannya dengan sigap mendekat dan segera ikut andil. Setelah berhasil terduduk, segelas air putih yang tampaknya telah dipersiapkan sejak tadi segera diulurkan Pak Malik ke mulut Andoko. "Ombenen dhisik, Dok," katanya. Tanpa pikir panjang disambutlah segera segelas air putih itu. Diminum sampai habis. Tenggorokan Andoko memang terasa kering banget, kayak pelari maraton yang memasukin garis finish. Sejurus rasa segar segera menjalar ke seluruh badan Andoko. Pemandangan mata yang tadi sedikit kabur mulai menjelas. Syaraf indera perasanya pun mulai pulih. Celana dan kaos yang basah oleh embun rerumputan mulai terasa olehnya. Bro, aku iki Sahid loh. Aku Lukman. Aku Hamid. Yo, aku Espero, jawab Andoko lirih sambil mengangguk-ngangguk. Aduh, alhamdulillah, syukurlah, kata ketiga kawannya spontan bersamaan. Alhamdulillah, kata Pak Malik tak mau ketinggalan mengucap syukur. Pak Malik segera memberi kode pada ketiga pemuda itu agar mengangkat dan memindahkan tubuh Andoko ke atas cangkruk. Hamid yang badannya paling kekar segera membopong tubuh Andoko dan membawanya mendekat ke cangkruk. Sementara Lukman dan Sahid dengan sigap mendahuluinya naik ke atas cangkruk, bakal menangkap uluran tubuh Andoko, sedang Pak Malik menyusul paling belakang. Dalam posisi duduk bersandar dinding cangkruk yang tingginya cuman selutut itu, Andoko meneguk lagi segelas air putih yang disodorkan Pak Malik padanya. Rona wajahnya tampak segera memulih dari yang sebelumnya sedikit pucat. Bibirnya juga berangsur memerah lagi.
tapi kakinya masih terasa lemas, terbujur lunglai di lantai cangkruk. Dipandang ketiga kawannya bergantian satu persatu dari atas ke bawah, duduk bersila, ketiganya mengelilinginya. Yang dipandang senyum-senyum menunjukkan kelegaan mereka atas kondisinya yang sudah mulai pulih. Andoko yang kemudian melongo, ekspresinya menunjukkan keiranan. "Mana senapan kamu, bro?" tanya Andoko tiba-tiba, membuat tambang ketiga kawannya ikut-ikutan jadi melongo. "Apa maksudmu bertanya seperti itu, Dok?" tukas Syahid. Wes, ntar aja kalau mau cerita, Dok. Yang penting kondisimu pulih total dulu." Aku paham, ujar Pak Malik menenangkannya. Ganti pandangan Andoko mengarah ke Pak Malik, menatap wajahnya dengan tajam, masih dengan tambang melongo. Boleh dikata makin melongo, bukan keiranan lagi, tapi penasaran. "Anda," ucapnya, "sudahlah, percayalah padaku. Nanti kalau kamu sudah merasa kuat, kita bareng-bareng ke masjid itu loh. Dengar, sudah bunyi puji-pujian. Bentar lagi subuh. Silahkan cerita sepuasmu nanti di sana." Jelas Pak Malik memotong ucapan Andoko. "Iya, Dok. Atur dulu napasmu, nanti kita bareng-bareng ke masjid," kata Lukman menimpali penjelasan mantan guru madrasahnya sambil memijit-mijit telapak kaki Andoko. "Hit, Syahid, dekatkan motormu ke sini, Nak." "Nggih, Mbah." Syahid segera bangkit berdiri, melangkah turun dari cangkruk lalu mengambil motornya untuk didekatkan ke cangkruk. Bakal persiapan buat boncengin Andoko pulang. Tapi mampir ke masjid dulu. Sebelumnya memang dia sempat pulang ke rumah, berlari secepatnya buat ngambil motor, sewaktu Andoko belum sadar dan masih ditungguin Pak Malik seorang diri. Begitu dia, Lukman dan Hamid nyampai ke pekarangan cangkruk usai berkeliling jaga kampung, Pak Malik langsung menyuruhnya pulang ngambil motor. Pasalnya, rumah Syahid memang yang paling dekat dari cangkruk dibanding rumah yang lain. Begitu seruan adzan terdengar, segera dibopong Andoko sama Hamid dan Lukman melangkah menuruni cangkruk dan mendudukannya ke boncengan motor Syahid. Pak Malik menyusul duduk di belakang Andoko, jaga-jaga jangan-jangan sampai dia terjatuh selama perjalanan. "Wes, ayo budal," suruh Pak Malik pada Syahid yang duduk paling depan memegang kendali motor. Meluncurlah lalu motor berpenumpang Syahid itu. Andoko dan Pak Malik dicepit di tengah-tengah, melintasi jembatan sederhana depan cangkruk, lalu belok ke kanan, menyusuri jalan utama desa menuju masjid. Lukman dan Hamid menyusul kemudian dengan berjalan kaki setelah membereskan barang-barang yang ada di cangkruk, termasuk sarung dan senter milik Andoko. Ketika Syahid ingin memegang pundaknya Andoko bermaksud memapa sampai ke dalam rumah sampai ketemu istri, Andoko bilang, Gak usah, Syahid." "Udah yakin betul kamu bisa jalan?" tanya Syahid. Iya, sudah, duduk aja sini," jawab Andoko tegas sambil menarik sedikit punggung kursi di teras rumahnya buat diduduki Syahid. Syahid nurut, segera ambil tempat yang sudah dipersiapkan, duduk manis menunggu kopi panas Lastri disuguhkan. Gak pernah tidak dia dibikinkan kopi sama Lastri tiap berkunjung ke rumah warisan bapaknya itu. Apalagi dia sudah berjasa menemani dan mengantarkan suaminya pulang dengan selamat. Tadi, usai sholat subuh jamaah, Pak Malik memang meminta beberapa orang agar pulang lebih dulu dan mampir ke rumah Lastri buat ngasih tahu musibah baik yang menimpa suaminya. Syahid melihatnya, tapi Lukman dan Hamid tidak. Apalagi Andoko tergeletak lunglai di atas karpet masjid. Makanya sekarang dia yakin betul bakal dibikinin kopi panas dan dikorek keterangan nih sama Lastri istrinya. Kita ke sudut pandang narasumber dan penulis ya. Sek Kang, lah kok bisa musibah baik itu, gimana maksudnya toh? Harusnya kan musibah buruk. Setelah tanyaku lagi. Hehehe, wes tak bedek, kamu pasti bakalan nanya, kata Kang Mamat tak segera menjawab pertanyaanku. Kamu itu cowok tapi cerikis, serius kepo, kayak emak-emak. Kudu tak plester wae lambemu. Hidup itu penuh misteri bro. Sebuah pengalaman buruk itu bisa jadi berakibat baik di kemudian hari. Demikian sebaliknya, pengalaman baik itu kadang berimbas buruk di kemudian hari. Contohnya, pengusaha kaya yang hidupnya mewah dan syarat perilaku maksiat, setelah mengalami kecelakaan hingga harus dirawat bertahun-tahun sampai jatuh miskin, justru berubah jadi orang baik kan yang taat agama.
Ya sebaliknya, orang miskin yang tadinya baik setelah nasibnya berubah jadi kaya raya, lupa pada ajaran agama, hidupnya penuh kemaksiatan. Wis paham dong? Aku menggeleng kepala, mulutku melongo, tanda tak paham. Konon sejarahnya, desa ini awalnya didirikan oleh segerombolan maling dan rampok yang tersesat. Mereka melarikan diri sebab dikejar-kejar prajurit kerajaan hingga sampai di tengah hutan. Tepatnya ya di desa ini. Sewaktu masih berupa hutan belantara. Sampai di titik lokasi perempatan jalan desa sebelah sana itu, mereka seperti terkurung, tak bisa kemana-mana. Ke arah manapun mereka berjalan selalu kembali ke titik semula, begitu terus sampai kelelahan. Akhirnya diputuskanlah untuk bermukim barang semalam di tengah hutan dan melanjutkan lagi perjalanan esok hari. Dalam tidurnya, si ketua perampok, orang yang paling jago berkelahi di antara mereka, bermimpi melihat ular raksasa yang sedang bertapa. Melingkar dari ujung batas desa sebelah utara sana, posisi kepalanya, sampai di jalur pendakian yang sering kamu lewati situ posisi ekornya, kata Kang Mamat. Kang Mamat pun melanjutkan lagi. Rupanya hari itu adalah hari terakhir si ular mengakhiri pertapaannya. Maka kemudian dia perlu santapan untuk memulihkan kondisinya. Kebetulan serombongan manusia yang tak lain adalah para perampok itu masuk dalam lingkaran area pertapaannya. Maka diperangkaplah mereka dengan tubuh ular raksasa itu dengan menggeser sedikit ekornya hingga bertemu kepalanya. Tembok perangkap pun terbentuklah sudah. Begitu terbangun dari tidur, si pimpinan perampok menceritakan mimpi tersebut pada anak buahnya. Lalu menyuruh semua orang betapa saat itu juga, termasuk dirinya, sampai ada di antara mereka mendapat petunjuk untuk menyingkirkan ular gaib seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Alhasil setelah hampir 1 bulan, turunlah petunjuk kepada 3 orang yang sungguh-sungguh dalam bertapa. Agaknya cerita Kang Mat nih mulai ngelantur ya, tapi kubiarkan aja lah. Aku takut menyelanya lagi. Kuangkat saja badanku dari rebahan, menyeruput kopi lalu menggeser dudukku lebih mendekat. Setidaknya itu bahasa kodeku untuk mengingatkan Kang Mamat kalau dia melenceng terlalu jauh dari topik kisah Nyai Salma. Lanjut Kang Mamat cerita. Ketiganya perampok itu mendapat petunjuk bahwa ular yang dimaksud dalam mimpi si pemimpin hanyalah kiasan belaka. Yang benar memang ada seorang pertapa di dekat mereka yang harus ditolong untuk dibangunkan, sebab terlalu lama bertapanya. Ngelantur sampai tertutup dan terjepit akar pohon besar tak jauh dari tempat para perampok bermukim sementara. Akhirnya semua perampok bergotong royong membebaskan petapa itu dari jepitan akar pohon. Terkejut mereka menemukan seorang lelaki tua dalam posisi duduk bersila. Rambut, alis, kumis, dan jenggotnya telah memutih, panjang tak terurus. Segera si pimpinan memerintahkan anak buahnya agar sebagian membuat tandu dan sebagiannya lagi mengumpulkan air embun dedaunan. Sedang 3 orang anggota yang mendapat petunjuk dalam semedinya disuruh mendekat dan membangunkan si pertapa tua dengan mantra apa saja yang mereka punya. Demi merawat sang pertapa tua itu, dibuatlah akhirnya rumah pemukiman sederhana. Beberapa pohon ditebang dijadikan sebagai bahan bangunan, sedang tanah lapangnya dimanfaatkan sebagai lahan bercocok tanam. Selama si pertapa tua itu belum bisa memberi petunjuk, mereka akan tetap terkurung di tengah hutan tersebut. Pergi melangkah ke arah manapun, terasa sejauh apapun, hanya akan membawa mereka ke titik semula. Dan setelah hampir 3 bulan pertapa itu pulih kondisinya, bisa bicara dan beraktivitas seperti biasa dan tanpa terasa, di tengah-tengah hutan itu sudah terbentuk semacam kompleks pemukiman dengan beberapa rumah lengkap dengan lahan perkebunannya. Semua anggota perampok termasuk si pemimpin akhirnya menjadi murid sang pertapa demi bisa keluar dari hutan misterius itu. Tapi semakin lama berguru, yang tumbuh justru kembalinya kesadaran akan kebaikan yang menumbuhkan rasa penyesalan atas perbuatan-perbuatan mereka di masa lalu. Dan bertobatlah mereka semua, dan pintu keluar pun terbuka lebar. Pada akhirnya mereka malah tak mau pulang, meski sang pertapa mempersilahkan. Kompleks pemukiman sederhana itu segera berubah menjadi padepokan. Si mantan pimpinan rampok mengambil inisiatif untuk mendirikan desa saja sekalian. Dia mencari perempuan dari desa-desa terdekat untuk diberistri dan dibawa ke padepokan.
Diikutilah oleh mantan anak buahnya. Harta hasil merampok yang mereka kumpulkan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Harta yang pemiliknya dulu mereka bunuh dibagikan kepada fakir-fakir miskin. Nah, kau dari tadi mau nanya kan, apa hubungan panjang lebar ceritaku tentang sejarah desa ini dengan Nyai Salma? Aku jelaskan. Nyai Salma adalah cucu dari si mantan pimpinan rampok yang kuceritakan tadi, Danyang, atau tokoh pendiri desa Pengging yang kami kenal sebagai Ki Banur Seto. Makamnya secara rutin kami ziarahi bersama setiap tahun dalam acara sedekah bumi hari ulang tahun desa. Walah, ngono toh sebule, tapi Kang Mamat belum menjawab pertanyaanku. Kang Mamat garu-garu kepala, memandangku sebentar lalu melempar pandang keluar jendela rumahnya. Aku paham, dia sedang mengingat-ingat apa pertanyaanku sebelumnya. Pertanyaan yang membuatnya kemudian bercerita panjang lebar dan seolah keluar dari konteks. Ku geser lagi dudukku lebih mendekat padanya dengan tetap menatap wajahnya sambil senyum-senyum. Senang lihat Kang Mamat yang sedang berusaha menyembunyikan ekspresi lupanya. Menyuruhku mengulang pertanyaan hanya akan memperjelas bahwa dia sedang lupa dan dia gengsi untuk ketahuan. Dan Kang Mamat pun mulai bercerita kembali soal Handoko. Selanjutnya bisa kamu tangani sendiri kan? Kata Simbah-simbah yang bertanya kepada Malik. Bisa mbah. Silakan jenengan kalau mau pulang dulu, ndak apa-apa. Kata Pak Malik yang menjadi lawan bicara dengan Mbah Kiai yang sudah mengobati Andoko di serambi masjid. Kiai sepuh yang telah mendapat jawaban itu segera melangkah pergi. Sedikit tertatih jalannya, dipandu seorang pemuda belia yang notabene adalah santrinya. Rambut alis dan jenggotnya yang panjang sudah memutih semua. Beliau adalah orang tua yang paling disegani orang sekampung sini. Pengasuh pondok pesantren yang konon adalah kelanjutan dari padepokan atau perguruan tempat Ki Banur Seto beserta anak buahnya dulu berguru pada sang pertapa. Betul tidaknya sudah sangat sulit untuk dibuktikan. Wallahu a'lam. Kondisi Andoko ini sudah betul-betul pulih. Kakinya yang lulai sudah kuat dipakai berdiri, bahkan berjalan. Lengannya yang bekas kena pukulan Nyai Salma sudah bisa digerak-gerakkan secara normal. Tadinya berat sekali. Semua itu berkat diobati dengan cara dimandikan di masjid yang airnya terlebih dulu dibacakan doa bersama dipimpin Kiai Sepuh. Sesederhana itu, gak ada ritual yang aneh-aneh. Orang yang pernah ditemui Nyai Salma, jika tidak segera diobati minimal bakal sakit-sakitan, maksimalnya gila. Handoko termasuk yang beruntung bisa segera tertolong. Meskipun agak gondok, sebab baru sekali ya dengar cerita tentang Nyai Salma. Kenapa dari dulu gak pernah ada yang cerita? Kenapa Lastri istrinya sendiri juga gak pernah cerita? Pak Malik berkata kepada Handoko, "Dok, setidaknya kamu beruntung sudah ditemui Nyai Salma lebih awal." "Maksudnya Pak?" tanya Handoko penasaran. Lukman segera menepuk-nepuk pundaknya berkali-kali dan sesekali memicit. "Hehehe, iya pokoknya begitu. Lain kali ku jelaskan," jawab Pak Malik diikuti senyuman yang lain, termasuk beberapa warga jamaah sholat subuh yang masih enggan pulang. "Sekarang lebih baik kita bubar saja dulu, pulang ke rumah masing-masing. Kalau pulang kesiangan ntar pada dicariin istrinya loh," jawab Pak Malik. Yo, sana pada pulang dulu," sahut salah seorang warga yang seumuran dengan Pak Malik. "Betul mbah, saya juga ada kerjaan siang nanti. Kalau nggak nyicil tidur dulu sehabis begadang semalaman, nggak kuat kerja nanti aku," jawab Lukman juga. "Ayo dok, tak antar pulang yuk," ajak Syahid. Berlima mereka segera bangkit dari cangkrukan di teras masjid. Hamid dan Syahid bermaksud kembali memapa Handoko berdiri, tapi lekas-lekas ditepisnya. Masing-masing melangkah ke arah sandalnya buat dipakai pulang ke rumah masing-masing. Mid, bedilmu gak ketinggalan kan?" tanya Lukman berkelakar.
Hamid tertawa dan langsung menjenguk kepala Lukman. Sedang yang lain ikutan tertawa, termasuk Pak Malik. Senyum-senyum sambil geleng-geleng kepala. Jadi selama cangkrukan di teras masjid, setelah pulih betul kondisinya, sempat menceritakan kronologi peristiwa yang barusan dialaminya, termasuk bagian di mana dia sempat melihat ketiga kawannya membawa senapan berburu dan binatang hasil buruannya. Di mana bagian itu segera disangkal oleh ketiganya. Satupun dari mereka tidak ada yang bawa senapan berburu tadi malam, pada kehabisan amunisi dan lupa membeli di sore harinya. Pokoknya dari sejak Andoko dengar suara bebek lamat-lamat itu, kesadaran dia sebetulnya sudah dikendalikan oleh Nyai Salma. Dia sudah masuk dalam frame pertunjukan ilusinya. Begitu penjelasan Pak Malik tadi. Sedangkan Nyai Salma sendiri sebetulnya juga bukan arwah Nyai Salma cucu Ki Banurseto yang sebenarnya, melainkan segolongan jin yang menguasai ilmu ilusi tingkat tinggi yang dulu pernah ditaklukkan oleh Ki Banurseto. Begitu tadi imbuhan penjelasan dari Kiai Sepuh. Lalu, kenapa sering disebut-sebut sebagai Nyai Salma, Kiai? Apa betul dulu wujud almarhumah Nyai Salma seperti itu? Tanya Andoko tadi. Tawa Kiai Sepuh yang dengan cepat dihentikan oleh batuk ringannya. Mungkin saja, sebab konon ceritanya, Nyai Salma yang notabene adalah cucu satu-satunya dari Ki Banurseto meninggal sebab tersambar petir sewaktu menggembalakan bebeknya di sawah. Tapi tak perlu terlalu percaya pada kaum jin semacam itu. Mereka lebih banyak bohongnya ketimbang benernya. Lebih baik ambil hikmahnya saja. Bagaimanapun mendiang Nyai Salma sudah selayaknya juga kita kenang namanya selaku cucu dari tokoh pendiri desa ini. Tutur Kiai Sepuh menjelaskan sekaligus mencerahkan. Makamnya ada, Yai? Ada, di sekitaran makam kakeknya situ, bersama keluarga yang lain tentunya. Bagus kalau kamu mau ziarah ke sana. Doakan supaya Allah menerima semua amal perbuatan dan juga mengampuni dosa-dosanya. Kamu memang orang baik, Nak. Siapa namamu tadi? Andoko, Yai. Andoko. Ahmad Andoko. Mendengar nama Andoko yang ditambah-tambah itu, Lukman, Syahid, dan Hamid saling pandang bergantian sambil senyum-senyum. Mau ketawa, sungkan sama Kiai Sepuh. Sedang Pak Malik dan beberapa warga lain yang memang sudah tua, dengan bebas mereka tertawa bersama Kiai Sepuh. Tapi tawa mereka bukan tawa geli, tapi tawa bahagia, sebab kehadiran Andoko sebagai tetangga baru sudah dapat semacam stempel orang baik oleh Kiai Sepuh. Tidak sampai selang 10 menit, kopi panas sudah terhidang di meja ruang teras rumah Lastri. Rumah warisan berbentuk joglo lengkap dengan beranda teras, berisi meja kuno berbentuk bulat dengan ukiran khas Jepara. Terbuat dari kayu jati utuh tanpa sambungan. Satu paket sama kursinya. Syahid getol banget ngamatin itu meja tiap kali main ke rumah Lastri. Mejanya aja, kalau dijual sekarang pasti mahal. Sangat langka buat ngedapetin pohon jati yang diameternya segede itu. Gimana ceritanya tadi, Hit? Tanya Lastri setelah menyuguhkan segelas kopi. Buru-buru dia keluar menemui Syahid lagi, mumpung suaminya lagi ganti pakaian. Pulang sampai ke rumah tadi diantar Syahid berboncengan motor berdua. Langsung disambut Lastri dengan penuh perhatian. Lastri sudah tahu perihal suaminya yang habis kena musibah semalam. Beberapa santri Kiai Sepuh tadi disuruh Pak Malik agar segera kasih kabar kepadanya seusai sholat subuh jamaah. Berpesan agar Lastri enggak usah panik, sebab suaminya sedang ditanganinya bersama Kiai Sepuh dan jamaah masjid yang lain. Juga nggak perlu nyusul suaminya kalau mungkin sampai siang belum pulang. Takutnya dia ngajak emak-emak lain dan malah bikin heboh suasana antar. Tahu sendiri kan mama gimana. Tadi aja jamaah sholat subuh yang perempuan langsung dihardik Pak Malik agar ndak ikut-ikutan nonton dan cepet-cepet pulang. Sebentar dong mbak, tak nyeruput kopi dulu aku, kata Syahid tak segera menjawab pertanyaan Lastri. Syahid dan Lastri hanya beda usia setahun, kawan sepermainan semenjak kecil. Syahid lebih muda, tapi lebih dulu menikah. Lastri anaknya baru 1, sedangkan Syahid sudah 3. Di mana kejadiannya?
Tanya Lastri lagi tak sabar. Desas Syahid setelah menyeruput kopinya 3 kali. Kamu ini loh Hit, ditakoni kok malah. Sabar Totri, Lastri, kata Syahid sambil membetulkan retak duduknya senyaman mungkin. Kalau tak ceritakan ulang apa yang dikisahkan Kang Andoko di Masjid tadi panjang banget yuk. Ntar biar suamimu sendirian cerita. Garing dia itu kalau cerita, gak seru, kata Lastri kecewa sambil mencak-mencak. Sebagai kawan sepermainan tentulah percakapan mereka berlanjut begitu akrab, panjang lebar dan penuh kasakusuk. Dasarnya keduanya sama-sama terkenal doyan ngerumpi. Lah kamu sendiri dapat isyarat apa Yu? Yu adalah kependekan dari Mbak Yu ya teman-teman ya. Sebutan orang kampung sini buat perempuan yang lebih tua tapi tak begitu terpaut jauh. Semalam sih udah ada apa-apa. Aku tidur pulas-pulas aja sama si Tole. Tapi beberapa hari ini memang aku sering mambu bau kayak bebek Kang Ujang yang saban hari melintas depan rumah. Cuman ya gak pernah tak gagas. Terus biasanya orang ditemuinya Salma itu ada jalarannya atau sebab-sebab yang mengawalinya. Kira-kira apa Mbak? Mungkin sebab ngambil buah murbei di tengah hutan malam-malam dulu itu Hit, sahut Andoko dari depan pintu. Lastri dan Syahid spontan menoleh ke arahnya. Lah buat apa Ndok? Lah iki mbayumu ngidam, ora bisa dikanteni. Ini nggak bisa ditunda ini, jawab Andoko yang kini sudah berada di samping Lastri sambil mengelus-ngelus kepalanya. Lastri segera bergelayut manja sambil senyum-senyum, sedang Syahid melongo berlanjut menggerutu. Ngerepotin suami aja Yu. Lah, yo ojo nyalake aku, kata Lastri sambil mengelus-ngelus perutnya yang belum jelas kelihatan hamil. Lastri menggeser duduknya dan menarik Andoko untuk duduk di sisinya. Andoko pun segera terduduk. Kok kamu ndak pernah cerita tentang Nyai Salma sebelumnya Talas? Tanyanya sambil melotot ke istrinya. Lastri terdiam, begitu pula Syahid, hening seketika. Cukup lama, tapi Andoko memang tak terkesan buru-buru dijawab. Diamnya mereka berdua justru adalah jawaban baginya. Syahid dan istrinya tentu telah terdidik oleh orang tuanya sejak dini agar tidak membocorkan perihal Nyai Salma kepada pendatang baru. Cuman ya apa iya sampai suami sendiri juga ndak boleh tahu, padahal akibatnya jelas-jelas bisa berbahaya loh. Setega itukah para tetua kampung Pengging yang sehari-hari terlihat ramah? Tinggal misteri itu yang kini tersisa di pikiran Andoko. Pertanyaan yang terus muncul di kepalanya kemudian. Begini saja Ndok, lain hari mintalah keterangan dari Pak Malik. Ntar sore atau malam pasti kesini kok orangnya, kata Syahid akhirnya mengakhiri kebisuan. Ya wes Dok, aku tak balik sek yo, kata Syahid dengan sungkan berpamitan. Dia paham dengan apa yang dirasakan Andoko, tapi dia tidak berani mendahului yang lebih tua. Ya Hid, terima kasih ya, Lastri yang menjawab, sedang Andoko masih terdiam. Rasa penasarannya menutupi rasa ingin berterima kasih pada kawan yang sudah berjasa mengantarkannya pulang. Sama-sama, selamat ya Yu. Iya. Andoko segera menghabiskan kopinya dan beranjak pergi. Sedang Lastri makin bergelayut manja, campur aduk perasaannya antara rasa bersalah sama takut kena marah. Hanya jabang bayi yang sedang dikandungnya lah pengharapannya. Diraihnya paksa tangan Andoko untuk diletakkan ke atas perutnya, berusaha menenangkan perasaan suami dengan mengingatkannya pada si jabang bayi. Dan kembali lagi dari sudut pandang Kang Mamat dan penulisnya. Begini kata Kang Mamat kepada penulis ini, Mas Wawan Baik. Nah, sudah ingat aku sekarang pertanyaanmu tadi bro. Ya, Kang Mamatnya wajahnya berseri-seri nih. Aku tersenyum lebar dan mataku terbelalak ikut kegirangan. Rasa penasaranku bakal segera terjawab nih, pikirku. Jadi begini bro, efek samping habis ditemui Nyai Salma dan bebek silumanya itu memang bisa fatal. Itu hanya prediksi belaka. Kenyataannya tidak pernah ada sejarahnya. Justru setiap kita, warga desa Pengging ini, baik yang baru atau yang asli kelahiran sini,
hidupnya jadi lebih baik pasca bertemu Nyai Salma dan bebeknya. Memang seketika menyakitkan, tapi berikutnya bisa berubah kehidupannya menjadi lebih baik. Jangankan ketemu Nyai Salma, ketemu bebeknya aja juga begitu. Ah, mosok takang. Jadi berat habis gelap terbitlah terang gitu? Atau bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian? Timbal Kang Mamat. Sengsara membawa nikmat, kataku lagi bersemangat. Ya semamu aja lah, mau dibilang apa? Apalagi? Kata Kang Mamat. Aku melongo gak percaya. Makin bersemangat aku menggeser posisi dudukku mendekati Kang Mamat. Apa kamu kepengen ditemui? Lah terus Andoko sekarang gimana kehidupannya? Tanyaku lagi malah setengah berbisik. Haha, besok mampirlah kamu ke balai desa dan carilah perangkat desa yang bernama Handoko. Ah, kades pasti sekarang, tebakku. Ya betul. Dengan yakin aku menebak demikian. Alasannya yang paling utama adalah karakter Andoko yang sering disebut Kang Mamat, pemberani dan tangguh. Dengan kekuatan berpikir positifnya yang hebat, warga sudah pasti menginginkan pemimpin yang demikian. Kedua, sebagai pendatang baru, Andoko cepat beradaptasi dengan warga sekitar. Ketiga, bertemu Nyai Salma sendiri dalam durasi yang cukup lama. Tentu setelah itu karismanya bertambah kuat. Keempat, dapat stempel wong apik dari Kiai Sepuh. Gimana? Kamu pengen banget ketemu Nyai Salma toh? Ulang tanya Kang Mamat. Lah emang sampean tahu caranya Kang? Balas tanyaku. Sek bentar, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Kata Kang Mamat segera bangkit berdiri dan melangkah ke kamarnya. Ojo aneh-aneh sampean Kang, seruku ketakutan kepada Kang Mamat. Tak berapa lama, dia kembali dengan satu tangan yang disembunyikan di belakang punggung. Membuatku bertanya-tanya dalam hati, penasaran bercampur khawatir. Tiba-tiba dia duduk bersila tepat di depanku jarak sejengkal. Dikeluarkannya barang yang disembunyikan sedari tadi, lalu secepat kilat diacungkan ke mukaku. Berkacalah dulu kamu, serunya keras sekali, lalu tertawa cekikikan, kata Kang Mamat. Sekilas aku menatap wajahku sendiri yang terpantul di cermin kecil berbingkai yang diacungkannya, sebelum kutepis pelan. Diampu sampean Kang. Tamat. Demikian akhir kisah misteri hasil perbincangan penulis dengan Kang Mamat yang bisa penulis bagiin ke teman-teman semua. Semua inti kisah sudah penulis bagikan dan segala rasa penasaran udah terjawab. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tentunya yang paling inti yaitu mendapatkan manfaat. Dan mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Jumpa lagi pada kisah-kisah lainnya. Oh ya, kata Kang Mamat, Nyai Salma ini pesan ke teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya dari Wawon Wai, Nyai Salma, si pengembala siluman.